Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Tuhan terus melingkupi dalam kehidupan kita semua. Amin, puji Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga ada kesempatan kita bisa bertemu satu sama lain. Puji Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menghirup udara yang segar, untuk kami bisa bernafas, untuk kami bisa menikmati kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berikan hikmat-Mu kepada kami, supaya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan, hidup kami semakin memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini tetap terambil di dalam kitab Kolose. Tetap kitab Kolose 3 ayat yang ke-23 yang ditulis oleh Rasul Paulus, demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema berikan yang terbaik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara di dalam kitab Kolose ayat 3 yang ke-23 ini, apapun yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Maka yang menjadi pertanyaan kita adalah terkadang maksud saya yang menjadikan tujuan kita salah adalah motivasinya. Apa yang menjadi motif kita pada saat kita bekerja, pada saat kita pelayanan, pada saat apapun yang kita kerjakan, motifnya itu bagaimana? Motifnya supaya kita dilihat orang wah, motifnya supaya kita dianggap unggul dari yang lain, atau bagaimana? Kalau motifnya supaya dilihat manusia, maka yang menjadi pemikiran kita, yang menjadi tujuan kita adalah kita akan menunjukkan ini loh, aku kita akan keluar, kepiawaian kita, kepintaran kita akan kita sodorkan supaya orang melihat bahwa kita ini lebih dari yang lain. Tetapi kalau motif kita itu hanya untuk Tuhan, mau dilihat orang kita itu bagaimana, mau dinilai orang itu kita ini tidak seperti yang dipikirkan, kita tidak akan pernah menyesal dan kita tidak akan pernah sedih mendengar tanggapan-tanggapan dari orang lain. Karena tujuan kita adalah kita bekerja, kita melayani hanya untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Dari sekian banyak pelayanan, mungkin yang tidak kelihatan adalah seorang pendoa. Dia ada di belakang layar, tetapi pekerjaannya ataupun pelayannya begitu mulia. Tidak ada orang yang tahu kecuali Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kita melayani, dalam kita bekerja, kita perlu segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kerelaan. Kalau kita mengerjakannya dengan rela, maka kita akan bersukacita. Pekerjaan tidak menjadi berat. Tetapi kalau kita mengerjakannya dengan bersungut-sungut, pekerjaan itu akan menjadi berat, menjadi beban dalam diri kita. 2 Korintus 8 ayat yang ke-19 bunyinya demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. 19. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini
yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami, kata Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya pelayanan yang dikerjakan di JSS oleh para hamba-hamba Tuhan, mereka akan melakukannya dengan penuh kerelaan. Mereka melakukannya semata-mata hanya untuk Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu sudah mencintai kita. Tuhan terlebih dahulu sudah melayani kita. Maka kita melakukan segala bentuk pelayanan apapun pelayanan kita tentunya melakukan dengan sukacita. Kita melakukannya dengan kerelaan sehingga tidak ada beban dalam kita melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Lalu di dalam Kolose 3 ayat 17, kita kembali kepada Kolose 3 ayat 17 Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 17 bunyinya begini Bapak Ibu sekalian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita mengerjakannya dengan mengucap syukur. Kita berterima kasih Tuhan memakai kita. Kita berterima kasih sudah mendapat pekerjaan. Ya. Siapa kita ini? Kalau kita mengoreksi kembali diri kita, ya. Sehingga apapun bentuknya pekerjaan kita, apapun bentuknya pelayanan kita, kita akan berterima kasih. Kita akan bersyukur. Aku bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk aku memberikan diriku masuk dalam ladang pelayanan. Dan aku bersyukur aku bisa bekerja. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini ada satu hal yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita ini memberikan kontribusi yang tertinggi kepada Tuhan Allah kita, Bapa kita yang baik? Tentunya kalau kita memberikan kontribusi yang tertinggi kepada Tuhan, kita juga ingat ada sesama kita yang juga kita berikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Dorongan, semangat, doa kita akan lakukan itu. Yang terbaik kita berikan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa menjadi seorang pemenang dalam mengatasi ego dalam diri kita. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita pasti memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Motifnya adalah semata-mata untuk Tuhan, sehingga ada kerelaan. Kita juga melakukan pekerjaan itu tidak bersungut-sungut, semata-mata karena Kristus yang sudah mengasihi kita, Kristus yang sudah menebus segala dosa kesalahan kita, dan Kristus yang terlebih dahulu melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, apapun bentuk pelayanan kita, apapun bentuk pekerjaan kita, kita melakukan dengan penuh sukacita. Jangan sampai motifnya salah. Kalau motivasinya sudah salah, maka ada kesalahan dalam diri kita nantinya, dalam pekerjaan kita juga, serta pelayanan kita. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita memandang Tuhan, untuk kita melihat salib Kristus, sehingga kita bisa menjalankan firman ini dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah yang memampukan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang membuat kami bisa melayani Engkau. Siapakah kami ini? Kami orang syarat dengan dosa, syarat dengan kesalahan Tuhan. Tetapi Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Engkau terlebih dahulu melayani kami. Bahkan Engkau Tuhan sudah memberikan nyawamu untuk menebus dosa-dosa kami. Izinkan Tuhan
kami memberikan yang terbaik kepada Engkau. Luruskan motivasi kami, sehingga Tuhan, hidup kami sungguh berguna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur bisa melayani Engkau, dan kami sungguh bersyukur bisa melakukan sesuatu hal yang menyenangkan hati-Mu dan juga menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Amin.